Daratan. Halo Sobat Hijau, kami dari mahasiswa kelompok 1 Ekosistem Daratan dengan judul Ekoenzim untuk meningkatkan kualitas tanah demi ekosistem yang lebih baik. Sobat sekalian sedang menonton video kegiatan kami sosialisasi ekoenzim kepada masyarakat Desa Patumbak 1. Kami melakukan sosialisasi ini sebagai bentuk pengabdian kepada masyarakat sekaligus sebagai salah satu tugas akhir mata kuliah wajib kurikulum tahun ajaran 2023-2024. Tujuan dari proyek kami adalah untuk sosialisasi kepada masyarakat agar 1. Tercapainya ekosistem daratan yang lebih baik, 2. Petani dapat memproduksi atau membuat ekoenzimnya sendiri, 3. Limbah organik rumah tangga petani tidak terbuang sia-sia, 4. Petani dapat mengurangi biaya pupuk kimia yang dapat membuat ketimpangan terhadap ekosistem. Ekosistem daratan adalah bagian penting dari kehidupan di bumi karena menyediakan habitat bagi jutaan spesies tumbuhan dan hewan serta layanan ekosistem yang bermanfaat bagi manusia seperti penyediaan air bersih, pengendalian banjir, dan penyimpanan karbon. Namun, ekosistem daratan menghadapi ancaman serius akibat dari deforestasi, degradasi lahan, kehilangan keanekaragaman hayati, dan perubahan iklim. Kualitas tanah adalah ukuran kemampuan tanah untuk berfungsi dalam suatu ekosistem, baik dalam hal mendukung produksi tanaman dan hewan, mencegah erosi, maupun mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan. Kualitas tanah dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti tekstur, struktur, kandungan bahan organik, aktivitas mikroba, ketersediaan nutrisi, dan keseimbangan pH 2. Memperbaiki kualitas tanah adalah salah satu cara untuk menjaga ekosistem daratan karena dapat meningkatkan produktivitas lahan, memulihkan habitat yang rusak, dan mengurangi emisi gas rumah kaca. Ekoenzim adalah cairan multiguna yang terbuat dari fermentasi limbah dapur organik seperti ampas buah dan sayuran, gula, juga air. Ekoenzim memiliki warna coklat gelap dengan aroma fermentasi asam manis yang kuat. Untuk membuat ekoenzim, kita membutuhkan bahan-bahan berikut. Limbah dapur organik seperti kulit apel, jeruk, nanas, pir, semangka, lemon, dan lain-lain. Jangan gunakan durian atau daging. Lalu, gula, bisa gula coklat, gula merah, atau gula tebu. Jangan gunakan gula putih. Selanjutnya, air bersih, botol plastik atau toples kaca yang bersih dan kering. Cara membuatnya, timbang limbah dapur organik, gula, dan air dengan perbandingan 3:1:10. Misalnya, 900 gram limbah dapur organik, 300 gram gula, dan 3 liter air. Masukkan limbah dapur organik dan gula ke dalam botol atau toples. Aduk rata. Lalu, tuang air ke dalam botol atau toples sampai penuh. Biarkan sedikit ruang kosong di bagian atas untuk proses fermentasi. Tutup rapat botol atau toples, beri label dengan tanggal pembuatan. Simpan botol atau toples di tempat yang teduh dan kering. Setiap hari, buka tutupnya sebentar untuk mengeluarkan gas yang terbentuk akibat fermentasi. Ini penting untuk mencegah botol atau toples meledak. Setelah 3 bulan, ekoenzim siap digunakan. Untuk menggunakan ekoenzim, kita bisa mencampurnya dengan air sesuai dengan keperluan kita. Berikut adalah beberapa contoh penggunaan ekoenzim. Sebagai pupuk cair, campurkan 1 liter ekoenzim dengan 100 liter air, lalu siramkan ke tanaman Anda setiap minggu. Sebagai pestisida alami, campurkan 1 liter ekoenzim dengan 20 liter air, lalu semprotkan ke tanaman Anda setiap minggu. Ekoenzim memiliki banyak manfaat, antara lain meningkatkan kualitas tanah karena mengandung mikroba dan nutrisi yang dapat memperbaiki struktur, tekstur, dan kesuburan tanah. Mengurangi limbah dapur organik karena dapat memanfaatkan bahan-bahan sisa dari rumah tangga petani seperti kulit buah dan sayuran yang biasanya dibuang sia-sia. Menghemat biaya pupuk karena dapat menggantikan atau mengurangi penggunaan pupuk kimia yang mahal dan berbahaya bagi lingkungan. Dengan melakukan sosialisasi ini, kami berharap dapat memberikan kontribusi positif bagi masyarakat Desa Patumbak 1, khususnya para petani, untuk dapat meningkatkan kualitas tanah, mengurangi limbah dapur organik, dan menghemat biaya pupuk. Kami juga berharap dapat memperkuat silaturahmi dan gotong royong antara mahasiswa dan masyarakat sesuai dengan nilai Pancasila. Kami merasa senang dan bangga dapat mengabdi kepada masyarakat dengan memberikan ilmu, keterampilan, dan semangat yang kami miliki.
Kami juga merasa banyak belajar dan mendapatkan pengalaman berharga dari masyarakat Desa Patumbak 1 yang telah menyambut kami dengan hangat dan antusias. Oke, selamat siang teman-teman. Kami dari Ekosistem Daratan Kelompok 1. Kami hari ini ingin melaporkan, kemudian cek lagi terkait proyek yang telah kami lakukan di Desa Patumbak 1 yang kami lakukan pada tanggal 11 November 2023. Nah, kami melakukan cek lagi setelah 2 minggu setelah proyeknya, dan sekarang saya ingin mewawancarai salah satu warga desa yang 2 minggu lalu mengikuti proyek kami. Oke, dengan Bapak siapa? Fendi. Pak Fendi. Pak Fendi, gimana menurut Pak Fendi terkait proyek kami lakukan 2 minggu lalu? Boleh berikan tanggapannya? Warga merasa puas, berhasil yang kalian kasih praktek ekoenzim itu berhasil. Warga merasa puas lah, gitu aja. Kemudian ekoenzim yang kami berikan itu apa yang digunakan, apa yang dilakukan sama warga untuk mungkin kegiatannya mereka sehari-hari, entah tanaman, Ya, tanaman sekarang masih dicoba orang itu ke tanaman, macam tanaman kacang panjang, jagung, dilarikan ke situ dulu. Mudah-mudahan dikasih semprot untuk pupuk itu pun ke tanaman orang itu berhasil. Nggak ada sebenarnya kendala apapun, nggak ada, tanaman itu pun nggak ada yang rusak gitu. Kemudian ada beberapa warga ya yang mau mempraktekannya. Ada. Sebagian udah ada yang mempraktekannya. Jadi aktivitas warga itu sangat tinggi ya terkait ekoenzim ini. Kemudian menurut Bapak sendiri, bagaimana potensi ekoenzim ini di Desa Patumbak 1 ini? Apakah di kemudian hari bakalan meningkat lagi penggunaannya? Banyak warga yang minat untuk menggunakan ekoenzim ini sebagai nutrisi lah bagi tanaman atau pembersihan untuk kolam-kolam seperti itu, Pak. Ya kalau apa ya, warga mintakan kayak gitu, makanya mau ditingkatkan ini orang ini kayak ekoenzim ini. Itu tadi kalau bisa ya warga ini dia bilang mau tingkatkan memang. Kalau udah gitu kayak ampasnya itu udah jadi pupuknya ekoenzim ini, ampasnya ini menjadikan pupuk, menjadikan orang itu. Mungkin ada suatu usulan atau masukan bagi kami, Pak, yang melaksanakan proyek? Nah itu tadi usulan warga sama kalian ini, adik-adikku kan, kalau bisa ya tahap keduanya apalah rencana kalian kemarin untuk warga, apa yang mau kalian bikin di sini, terapkan di sini, warga siap datang lagi. Nah itulah permintaan warga, jangan sekali ini aja kalian kemari gitu, mintakan jalan warga ini yang mau dikembangkan sama adik-adik kita nanti kemari, kami siap datang lagi. Baik, itu terima kasih Pak Effendi. Itulah tadi laporan kami hari ini, laporan bagaimana pendapat warga dan bagaimana kesan dan pesannya yang telah diberikan tadi. Baik, kami kelompok 1 Ekosistem Daratan, cukup sekian laporan kami pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.